Here we go, Indra Triyudati. Oh jadi gue sih ya? Gue Ini, itu guys, the man behind the camera kok. Sekarang Man jadi behind the gun sebenarnya. Kok Indra di depan ini kamera? timnya Ririn Oke. yang sudah sangat lama. Saya baru kenal ketika saya dekat sama Ririn. Terus juga Dra, awal kenal sama Kak Ririn apa? Tahun berapa? Tahun 2000 pertama kali kenal? 9 tahun kali ya, 2012. 2012. Waktu itu pertama kali ketemu di Mall Ambassador. Ngapain coba dia di Di Mall Mall Ambassador? Iya. Ngapain sayang? Beliin handphone buat asistenku. Oh, asisten kamu siapa saat itu? Dulu ada asistenku dulu. Waktu aku zamannya syuting itu, aku ada asisten namanya Agi. Nah, Indra ngapain Nah, di Ambassador? aku asistennya Jupe dulu. Jupe juga. Iya, almarhum. Jadi aku ketemu lagi beliin Jupe apa ya waktu itu, terus ketemu sama dia sama Markoneng. Gitu terus pas-pasan aja gitu. Markoneng itu Kan manajernya. Markoneng itu manajernya Ririn, Ririn. kakak sama manajernya Jupe Jadi- waktu itu. Oh, Jupe juga. Terus habis itu udah ketemu cuman papasan doang karena dia udah punya asisten ya. Iya. Aku juga udah kerja sama Iya. orang ya udah gitu. Terus habis itu kayaknya waktu itu aku udah nggak kerja sama Jupe. Adiknya dia yang cari asisten, Rini, Dede cari asisten. Akhirnya si Marconi bilang itu tuh si Dede lagi cari asisten, coba kamu ngelamar ke dia gitu. Oh, sama Dede dulu malah. Sama Dede dulu kerja sama dia, datang ke Kerja sama rumahnya. Dede. Waktu itu apa? Dede tuh Dede Rini. Dede Rini. Sinetron. Sinetron. Yang Nah, mending terus syuting. tiba-tiba pindah ke kakak. Wah, Gini, ini dulu terjadi aku dulu kerja sama orang memang. Tapi kerjaku nggak sibuk-sibuk banget karena bosku kebanyakan di luar negeri. Iya. Waktu itu. Terus habis itu kerja sama Dede, jadi kerja sampingan ya udahlah. Sambil kerja sampingan aja lah nemenin Dede syuting karena bosku nggak ada gitu, daripada aku nganggur ya waktu itu membuang waktu kosong. Iya, tapi tetap aja mau buang waktu kosong menghasilkan. Iya. Terus Akhirnya sama Dede nemenin syuting gitu-gitu. Aku kan nggak pernah nemenin syuting orang ya. Jupe waktu itu udah, cuman kan nggak nemenin Nggak. sinetron yang iya, bukan day to day. iya setiap day to day hari setiap gitu. hari. Waktu itu di Persari ya. Persari. Waktu itu di Persari. Udah. Persari studio. Udah nemenin syuting setiap hari. Cuman ya pas dia syuting aja waktu itu FTV yang seri-series Nah, gitu. seri-series. 3 hari udah. Habis Gitu. itu kenapa pas pindah ke kakak itu kerjaan apa? Terus kenapa ceritanya bisa pindah dari Dede ke kakak? Pertama kali itu akhirnya udah Dede setelah itu lebaran dia nggak ambil syuting. Dia nggak Aku break syuting dulu. Itu Jadi Dede udah nikah belum? belum. Belum nikah, oke. Aku break syuting dulu. Kakak waktu itu ada kerjaan nama apa ya? Salah satu brand kayaknya Oriflame. Boleh sebut nama ya? Oriflame terus suruh temenin. Kamu temenin aku dong. Kamu lagi ngapain? Oh, tunggu dulu. Abis break dari Dede. Banyak. Tunggu dulu. Aku ditelepon waktu itu sama Cutari. Oh, Nggak salah. Kerja di manajernya dia. Iya. Gitu. Akhirnya aku ambil lah. Iya, Cutari. Ambil Cutari Oke. sama Senglota waktu itu. Senglota. Habis itu udah selesai kerja sama dia nawarin kerja nih. Asistenku udah nggak ada, maksudnya aku udah nggak kerja sama asisten kayak dulu gitu. Kamu lagi nganggur nggak gitu. Tapi kita karena sudah sering main sama Dede ya mainnya sama kakaknya. Oh, jadi emang udah kenal. Kenal. Kerjaan apa itu waktu itu saya? Ya itu, aku banyak kan, maksudnya dulu tuh banyak ngambil-ngambil kayak Per project, foto, per per project. project, Iya. pamer. Karena aku Film. sendiri, film, aku minta temenin dulu waktu itu di Balik 98. Balik 98. Itu pertama Aku kali. nonton filmnya itu. wow, Keren Office. banget syutingnya. Actingnya Ririn Ekawati. Jadi ibu Itu hamil kan? sutradaranya temen aku, Mas Lukman Sardi. Keren filmnya. Sama Kinoy. Sama Kinoy, yes betul. Jadi waktu pertama kali syuting bareng sama Indra itu aku kerja di film itu, terus aku bilangin Indra temenin aku syuting dong, ini kayak kita bakalan sebulanan syuting. Jadi kamu nemenin aku syuting karena aku nggak ada temennya, karena aku tuh selalu nyetir sendiri juga. Hah? Kamu nyetir sendiri? Iya, asistenku kan nggak ada. Jadi waktu itu aku nyetir sendiri, syuting sendiri. Nah, aku maksudnya perlu temen gitu loh. Maksudnya Indra waktu itu juga memang dia bisa nyetir, ya udah bareng-bareng lah gitu. Disitulah awalnya kita
bekerja. Lama-lama kenapa? Nih anaknya baik gitu, terus seru juga. Kayaknya doang kayaknya. Kayaknya doang. Kayak baik loh, semua orang itu pada dasarnya baik. Semua orang pada dasarnya baik kan. Nah gimana nanti hubungannya aja ke depannya, apakah cocok Berarti atau tidak dari gitu loh. per project itu Lanjut. Sebenarnya per project freelance itu ketika aku tuh masih kerja sama manajernya Cutari. Ketika ada break mereka nggak syuting, aku tuh bisa Kesini. nemenin dia gitu. Oh, Ternyata enak banget ya Indra ya, kenal sama artis-artis, terus kerjaannya nggak pernah berhenti, di sana kosong ambil lagi tempat lain. Jakarta keras ya Pak. Jakarta keras. Jakarta keras. Habis- Kalau mau hidup di Jakarta emang harus kerja. Oh. Harus kerja. Tapi saat itu Indra belum mencari pekerjaan, lebih kepada nemenin kerjaannya kakak yang udah Iya, kakak dapat. aku tuh emang nggak suka kerja di kantoran tuh, be honest, dari lulus kuliah. Kenapa? Apa ya? Menurutku aku tuh lebih suka ketemu orang baru, challenging di lapangan. Itu tuh aku banget gitu. Aku pernah coba kerja di office tuh, menurutku ya daily Boring. activity yang setiap hari harus di balik meja, ketemu komputer tuh Enggak, menurutku ya? enggak. Oh, terus udah gitu ketemu lokasi, kru, pindah-pindah lokasi emang nggak bosen, nggak capek? Enggak. Oh, Aku enggak. nggak pernah capek kerja sih. Aku tuh ya kakak tau lah, aku tuh suka bekerja. Oh. Oke, itu dia. Jadi itulah awal kita kenal. Orang-orang kan suka nanya, kita kan memang Indra ini lama banget kerja sama aku. Berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun dia kerja sama aku. Nah, dulu waktu aku sendiri, aku sering pergi. Kenapa kamu ngomongin aku? Belum kenal gitu. Belum kenal. Kita kalau kita lagi liburan, aku selalu ajak Indra pergi kan. Karena memang jadi aku tuh sempat inget sama dia tuh pernah ngobrol gini. Goal aku itu Kak, nggak juga harus jadi orang kaya, tapi aku pengen keliling dunia, inget nggak? Iya, inget banget. Dulu tuh zaman kecil tuh hidupku tuh ya bukan dari keluarga orang yang berada ya. Indra dari mana sih asal? Surabaya, Surabayanya di? di Surabaya kota. Surabaya kota. Dulu zaman kecil tuh inget banget pengen karya wisata itu loh. Karya wisata. Ya kan karya wisata kan dulu. Karya wisata iya tahu. Ya tahu, kan, tahu, Dharma tahu. Wisata ya? Dharma wisata karya Ya. wisata iya benar. Sama Terus teman-teman sekolah keluar. Iya, terus waktunya udah pada mau pergi, aku tuh nggak bisa bayar gitu. Kayak ibuku ngomong, "Dah, kita nggak punya uang, jadi kita nggak bisa ikut. Nanti aja kamu pergi sendiri, insya Allah gitu." Nah, jadi Seneng Indra kalau pergi berarti. iya, pergi. jadi memang waktu itu dia bilang, aku tuh pengen banget pergi liburan atau pergi ke luar negeri. Nah, akhirnya selama dia bekerja sama aku dan aku lihat kinerja dia bagus, setiap kali aku liburan yang memang deket-deket atau enggak ada beberapa negara yang harus pakai visa gitu, aku kalau dia memang di approve visanya dia ikut. Wah serius? Pertama kali keluar negeri sama kakak kemana? Ke Bangkok. Aku Bangkok? inget banget. Iya. Tahun Liburan apa kerjaan? 2013 kerja. Kerja. Akhirnya itu pertama kali keluar negeri. Akhirnya itu pertama Lebih kalinya. hebat Indra loh daripada aku lebih jauh. Aku pertama kali keluar negeri Singapura. Iya dong lebih dekat. Akhirnya gitu sayang. Jadi bonus-bonus Indra bekerja itu dia memilih untuk maunya pergi ikut liburan. Iya. Aku tuh apa ya? Pertama Aku kali keluar negeri ngelihat suasana yang beda, kota yang beda, negara yang beda, orang yang beda, bahasa yang beda gimana? iya pasti seneng banget lah. Seneng banget kayak wah seorang aku gitu bisa keluar negeri tuh nggak pernah Kebayang. terbayangkan sih. Tahun berapa tuh dulu? Waktu 2013 2013 keluar negeri. pertama kali. Karena aku tuh memang nggak ya suka beli-beli, maksudnya nabung ngumpulin uang gitu, suka juga. Cuman kayaknya momen-momen untuk pergi ke luar negeri gitu ya, aku lebih memilih itu karena itu bisa jadi nggak bisa aku ulang lagi gitu loh. Watch in a moment gitu loh. Yeah, gitu. Kalau barang itu kan bisa kita beli anytime ya. Experience gitu. susah. Experience susah banget Yeah. gitu. Aku nggak tahu usia kita itu sampai kapan gitu. Yeah, Selagi kita bisa ya kita enjoy the moment. Nabung uang sama nabung experience itu Beda kan? beda banget. Aku beli sepatu, misal beli sepatu yang harganya agak mahal gitu, ya udah sekarang ya tetap jadi sepatu gitu loh. Kalau liburan gitu kan
experience ya, aku pernah kesini, aku bisa cerita. Iya. Itu terekam di memori otak Indra, kita gitu. waktu pertama kali keluar negeri sempat ngerasain gini nggak? Aku tuh dulu pertama kali keluar negeri gitu. Jadi pikiran aku kok lebih kebuka. Terus aku melihat cara pandang orang-orang di sekeliling atau apa gitu. Aku lebih ada pelajaran moral yang sebenarnya tuh kayak nggak diajarin sama orang, tapi lebih langsung ngeresep aja. Oh iya, kalau orang lagi ngobrol apa ya, respect. Ada orang lagi merokok tuh ada tempatnya, buang sampah jangan sembarangan segala macam. Pelajaran-pelajaran itu langsung kayak ngerubah pola pikir Iya kita. banget, Itu iya terasa banget. nggak? Terasa banget. Kayak orang Indonesia itu kan sopan, kayak apa-apa nawarin, makan dulu gitu. Di luar negeri tuh nggak perlu kayak Iya. gitu. Kayak lo apaan mau makan nawarin gitu. Aku dulu pernah bilang gini, Kenal, Pak, Ya. Mister, makan ya Mister. eat dalam hati. Mungkin dia ngeliatnya gini, lo ngapain lo mau makan aja nawar-nawar, ya makan aja gitu. Excuse me, Iya, pernah kayak gitu. ngapain iya mau nawar dia, excuse me, ngapain lo? Mungkin dia bingung ngapain lo nawar-nawarin gue makan. Iya bener sih. Gitu. Terus sampai pemikiran kita gini, kayak semua kita tuh patut ya di luar negeri tuh enak sih. Maksudnya orang kalau ngeliat ke luar negeri tuh enak, tapi Iya. kalau in a daily life di Indonesia ini semuanya gampang loh. Betul. Gak kayak di luar negeri tuh semua. Aku sampai mikirin kayak gila ya, kalau di Indonesia kita kehabisan galon tinggal telepon, Pak galon tolong anter. Di sana kita harus Angkat nyantai sendiri. galon. Buang sampah Tenaga itu itu ada. mahal. Buang sampah itu ada jadwalnya Betul. gitu. Kalau di sini kan tinggal kita buang, ada tukang sampah yang ambil, Iya. ya kan? Iya. Intinya tuh kalau keluar negeri hanyalah liburan, tapi kalau untuk hidup aku tetap beruntung dan Indonesia. Merasakan kesenangan itu kita- ada di Indonesia sih. Betul. Kalau disuruh milih gitu, siap nggak tinggal di luar negeri? Nggak usah, aku nggak mau, aku tinggal di sini aja gitu. Kalau aku gitu. Ya begitu kita kenalnya, begitu kita Experience kita. Iya, terus experience banyak hal yang kita lewatin juga. Kenapa orang-orang tanya, oh begini kerjaannya dari dulu sampai saat ini masih bekerja tuh. Nah, aku boleh nanya ini nggak saya? Kan tadi kamu bilang awal ketemu dengan Indra, lama-lama kayaknya cocok, kasih kerjaan lagi, makin percaya, diajak ke luar negeri, segala macam. Memang kamu bilang juga kerjaannya bagus, orangnya jujur. Tapi kan nobody's perfect gitu. Yes. Pasti Yeah, yang of namanya course, manusia of course. punya pernah melakukan kesalahan. Aku pun juga gitu, pernah yang Aku juga. Aku juga banyak. semua Kayak di sini. kita semua pernah Kita melakukan semua kesalahan. pernah melakukan kesalahan. Dan ini juga teman-teman pasti ada pertanyaan, gimana sih ceritanya kalau boleh tahu? Ini sekarang Banyak mumpung pertanyaan sebenarnya lagi ya. ketemu, Iya, betul. Indra banyak banget pertanyaan dari Pasti semua ada kan orang pertanyaan tentang, ya, semua orang tentang kita berdua. Iya, Kita pernah terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Iya. betul. Ya, Semua which orang is- tahu lah ya. Itu semua orang semuanya tahu, beritanya di mana-mana segala macam. Anak-anak, keluarga itu kecewa dengan berita itu. Dan sampai saat ini pun itu orang masih bertanya-tanya kenapa Indra balik lagi kerja sama aku. Iya. Kalau aku pribadi, semua orang pernah melakukan kesalahan, begitu juga aku. Aku bukan orang yang baik juga. Aku pernah melakukan salah, pernah melakukan apapun. Tapi untuk case itu, memang aku ngerasa aku tidak salah. Untuk case itu, memang aku tidak ada di situ. Makanya segala sesuatu yang memang diharuskan untuk dilakukan, aku lakukan. Ada Indranya di sini, jadi kita harus ngomong sesuai fakta aja gitu ya kan. Memang kita lakukan gitu loh. Siapapun itu pernah melakukan kesalahan, dan menurut aku lingkungan itu memang sangat berpengaruh menjadikan seseorang itu Seperti apa? gitu. Nah, kenapa Indra bisa bekerja lagi? Jadi selama kita bekerja sama ini, Indra bukan hanya melakukan hal yang salah kalau aku melihatnya. Banyak banget hal di mana dia melakukan kebaikan, di mana aku susah dia ada, di mana aku lagi nggak punya apa-apa dia tetap stay gitu. Malah aku pernah loh gaji dia tuh 2 bulan aku tahan karena aku lagi nggak ada uang. Maksudnya pernah yang Serius? segitunya, iya.
Dan dia nggak kenapa-napa, malah gini, aku bilangin, Indra kalau seandainya kamu mau kerja di luar dulu silahkan, ini kita lagi nggak ada gini-gini. Nggak apa-apa kak, aku nggak dibayar juga nggak apa-apa. Maksudnya dia ada pernah di situ gitu loh. Jadi aku nggak mau ngelihat orang dengan melakukan kesalahan yang besar, tapi melupakan kebaikan dia. Jadi dia yang pernah dia lakukan. Jadi dia pernah melakukan banyak kebaikan dengan satu kesalahan yang besar itu. Kalau orang punya kesalahan yang kecil itu ya udahlah gitu. Tapi mungkin satu kesalahan yang besar itu yang merubah paradigma keluargaku atau orang-orang di sekitarku tentang Indra. Padahal yang sebenarnya nanti tanyain aja ke dia langsung seperti apa. Yeah. Nah, aku nggak mau ngerubah kebaikan dia yang banyak itu dengan satu kesalahan itu jadi kebaikan itu nggak ada. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi aku mau saling memaafkan, aku maafin Indra kalau dia mau kerja lagi dengan perubahan yang seperti aku inginkan dan yang dia janjikan. Kenapa kita nggak jalanin bareng-bareng? Ya kasih kesempatan Indra untuk kerja lagi, karena aku ngelihat Indra bukan hanya dia melakukan kesalahan itu, tapi kebaikan yang dia pernah lakukan itu cukup banyak banget terhadap aku. Dan dia memang mau berusaha, dia bisa dipercaya. Di saat orang lain ngomongin banyak hal, aku tuh ibaratnya kalau goyang cuman segini doang terus balik lagi. Segitu aja, nggak yang wah udah dia gini, nggak gitu. Sedikit goyang, tapi aku tahu dia seperti apa. Jadi itu yang membuat aku akhirnya berpikir nggak ada salahnya untuk memberikan Indra kesempatan lagi untuk kita kerja bareng gitu. Boleh nggak sih di sini buat teman-teman biar lebih tidak bertanya-tanya, sebenarnya dulu Indra pernah melakukan kesalahan apa? Kalau boleh tahu. Boleh di googling. Boleh di googling nama saya. Kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa, silakan. Tapi ya itu semua maksudnya itu proses hidup ya. Maksudnya aku nggak menyalahkan orang lain juga, nggak menyalahkan pergaulanku juga. Itu semua terjadi sama aku gitu. Maksudnya aku mungkin salah dalam memilih keputusan hidup pada saat itu. Mungkin salah bergaul, salah apapun lah itu salah intinya. Dan aku sudah menjalankan punishment atas itu. Sanksi sosial udah, sanksi hukum juga udah gitu. Maksudnya semua udah aku jalanin, maksudnya semua udah aku terima gitu. Dan aku sadar bahwa itu tuh it's murni salahku. Bukan salah pergaulanku atau salah apapun gitu. Itu salahku menempatkan diriku kenapa aku berada dalam posisi seperti itu. Gitu. Itu mengubah banyak hal. Maksudnya itu tuh kejadian yang bikin aku sangat terpukul pada saat itu. Cuman boleh tahu Indra kejadiannya? Apa? Boleh tahu tentang penyalahgunaan obat-obatan. Gitu. Kalau masalahnya apa? Ya udah, maksudnya setiap orang tuh punya cara untuk menghandle masing-masing. Mungkin caraku untuk menghandle masalahku tuh salah gitu ya kan, dan ya itu terbukti salah gitu. Dan sampai Indra tuh nggak mau nyalahin orang lain. Nggak mau. Itu semua itu salah pada diriku. Karena yang menentukan itu tetap aja keputusan terakhir ada pada aku. Pada orang itu. Kalaupun aku berada di lingkungan manapun, kalau aku tidak goyah, ya aku akan tetap bisa gitu loh. Ya pada saat itu mungkin aku kurang tepat dalam memilih keputusan hidup gitu. Terus ya udah, itu kejadian yang sangat-sangat bikin aku terpukul dan trauma sih sebenarnya. Tapi itu value pengalaman hidup. Itu tapi pengalaman hidup yang besar. Mungkin orang-orang melihat itu aib ya, tapi I'm proud of myself. Aku bisa berada dalam titik itu yang bikin aku bisa ada pada titik saat ini gitu. Kalau nggak ada kejadian itu, mungkin aku nggak ada pada level yang saat ini. Gitu. Indra kan pasti waktu itu ngalamin jatuh banget, down banget. Bukan jatuh lagi, itu namanya hancur berkeping-keping gitu. Terus yang bikin Indra untuk harus bangkit lagi apa ya? Indra harus, kenapa alasannya enggak gua harus bangkit lagi, gua harus ini. Gini, kalau aku semua orang punya semua punya basic kehidupan masing-masing. Aku tuh bukan tipe yang deket dengan keluarga aku. Dari dulu, dari aku kecil. Muda, dari aku kecil gitu. Emang tua sekarang ya? 30. Iya. Lebih tua Anda sebenarnya ya. Iya, benar. Jadi
aku nggak terlalu deket juga dengan orang tua aku. Jadi aku bener-bener di Jakarta ini yang paling deket sama keluarganya sama kakak. Berarti udah lama ya Indra? Berarti udah lama di Jakarta. Terus, Gitu. Ya semua orang tuh punya basic masa lalu yang beda-beda ya. Kita nggak bisa menjudge kayak kenapa lo nggak bisa deket sama keluarga lo, karena kita berangkat dari level yang beda gitu. Terus ya udah, yang bikin aku strong ya pertama aku mikirin diri aku sendiri gitu loh, kayak masa iya udah selesai sampai segini aja gitu. Lo harus bangkit, lo harus kuat gitu. Lo harus memperjuangkan mimpi-mimpi lo yang dulu itu memang akan mulai dari nol lagi, tapi nggak sih mimpi apa-apa. Indra? Kalau udah tahu. Mimpiku bahagia aja udah. Bahagia aja. Bahagia aja, karena aku tuh dulu kecil tuh jarang bahagia sih, apa ya. Duh jangan deh, ntar nangis aku. Udah gitulah pokoknya. Bahagia versi Indra tuh apa? Iya gitu. Ya Apa bahagia versi Indra? Pengen apa? Pengen nggak pengen apa-apa sih, cuman misalnya bahagia pengen jadi diri sendiri aja gitu, tanpa ada judging dari orang lain. Aku udah dari kecil tuh udah banyak mendapat judging gitu loh. Jangan nangis dong sayang, nangis gitu deh. Jadi ya udah gitu, apa ya, gitu deh pokoknya, harus bisa bangkit. pokoknya jadi diri sendiri. Ya, jadi diri sendiri. Bisa menikmati apa yang ada. Betul. Apa ya, kalau harta dan semuanya itu bisa dicari, cuman kebahagiaan tuh susah kan gitu. Udah, aku cuma pengen bangkit. Maksudnya semua orang tahu, semua orang boleh menjudge aku apapun, itu terserah mereka gitu. Aku tidak perlu membuktikan itu. Pada awalnya setelah keluar dari masa karantina, aku tuh mikir sekolah. Gimana ya cara aku tuh menghadapi dunia gitu. Maaf, aku potong, berapa lama sekolahnya waktu itu? 6 bulan kayaknya. 6 bulan. Gimana cara aku menghadapi dunia, apa pemikiran orang tentang aku gitu. Pada awalnya ya, ketika aku keluar dari situ kayak Enggak 6 bulan dong, Dra. 8 bulan. Aku lebih tahu daripada dia. 8 tapi ada potongan ini. Iya, masa asimilasi. Terus habis itu apa pandangan orang tentang aku pada waktu itu gitu. Malu sih, maksudnya apa ya, persepsi orang tuh gila sih pada saat itu ya. Cuman ya udah gitu, aku nggak bisa menutup semua mulut orang dengan kedua tanganku. Yang bisa aku lakukan adalah menutup telingaku untuk terus fokus jalan gitu. Keren. Kita nggak bisa menutup mulut semua orang, tapi dengan dua tanganku yang bisa aku. telinga kita untuk fokus ke depan. Iya. Dra, tapi kan waktu pas kejadian itu pasti ya, kalau aku jadi kamu nih posisinya, aku mencoba untuk memposisikan diri kamu, aku pasti akan ada ngerasa feeling guilty, merasa berdosa terhadap semuanya. Terutama dia. Apa yang kamu rasain saat itu pas kejadian itu? Sampai apa ya, I have no words gitu. Aku mengecewakan orang yang selama ini aku sayangin. Maksudnya dia tahu lah, maksudnya kita itu nggak pernah saling mengungkapkan apa yang kita rasakan, tapi hampir setiap hari itu kita bareng-bareng selama beberapa tahun ya. Maksudnya kita saling tahu gitu apa yang, aduh jangan dong aku nangis. Maksudnya apa yang kita lakukan satu sama lain tuh dia tahu gitu. Maksudnya kita saling tahu, maksudnya nggak usah ditanya hubungan kita itu cuman kita yang tahu gitu loh. Meskipun orang ngomong A, B, C gitu, ya udah gitu. Pada saat itu memang kita di posisi yang, karena Indra juga nggak kenalnya cuma kakak doang kan, sama semuanya, Nena, sama Jasmine, semuanya, sama Katlea juga dekat semuanya. banget sama Katlea Indra. sampai dari sebelum ada Katlea malahan. Ya jadi sebenarnya beban moral Indra tuh bukan cuma di kakak. Iya, di semuanya, di keluargaku, di seluruh masyarakat ini. Tapi ya udah, I try to be a gentleman yang menghadapi itu semua gitu loh. Yang penting aku nggak peduli orang lain tuh menilai aku apa. Yang penting dia masih ada percaya sama aku tuh, itu tuh udah lebih dari cukup gitu. Karena aku nggak butuh orang lain untuk percaya sama aku.
gitu. Ya terserah mereka gitu, mereka punya persepsi apapun. Yang penting begitu aku keluar dari situ, aku ke keluarga mereka, aku menjelaskan, maksudnya ya aku salah pada saat itu, memang aku salah gitu. Aku salah yang bikin dia akhirnya terseret karena dia orang paling dekat dengan Karena aku pada saat kejadian itu kita lagi berdua, mau pergi makan. Kita lagi mau pergi makan, baru turun dari mobil, buak, polisi datang. Dah, intinya begitulah. Ya, dan Ya, aku tuh begitu. kaget banget, aku bilang ini ada apaan gitu. Itu Indra nyetir, aku di sebelah, aku baru mau turun, langsung semuanya. Nah, saya yang pas Kalau banyak berita beredar, itu kan terlalu banyak berita yang kita sendiri itu tidak pernah meluruskan. Dan aku rasa nggak perlu. Iya. Memang kita berdua tidak mau ada di situ karena kita berdua udah lewat semua itu. kadang kata-kata itu tidak diperlukan. Iya. Yang Diperlukan. itu hanya sikap dan juga konsistensi kita. Nah, diperlukan. Kita kebanyakan kata-kata juga tidak akan menyelesaikan masalah gitu loh. Iya. Yang penting ya semua udah kita jalanin, kita hadapin bareng-bareng. Semua udah, maksudnya kalaupun salah, semua orang pasti bersalah. Aku tidak mentolerir kesalahan yang aku perbuat. Tapi yes, nobody isn't perfect gitu. Semua orang punya masalah dan kesalahan masing-masing gitu. Tapi ya udah gitu, aku udah menjalanin sanksinya gitu loh, sanksi itu gitu loh, mau apa lagi gitu. Sayang, waktu itu kan pasti pas lagi kejadian, kamu ada nggak sih perasaan kesel? Ada pasti, namanya manusia. Karena aku selalu bilang sama dia waktu itu, please jangan aneh-aneh gitu, jangan aneh-aneh deh. Dah, intinya jangan aneh-aneh. Udah gitu, aku selalu bilang kayak gitu. Aku nggak ngerti, mungkin ya seperti Indra ceritakan tadi. Pada saat kita disamperin orang-orang ini gitu, aku cuma bisa ngelihat dia cuma ngelihat aku, dia cuma diem, aku juga diem aja. Kita sampai nggak bisa mengatakan atau menanyakan sesuatu yang keluar, sampai nggak bisa. Aku tuh sampai trauma. Sampai saat ini pun kita tuh masih trauma. That's why kita memutuskan untuk benar-benar memilih dengan siapa kita bermain. Jadi saat itu, Aku udah terlalu banyak dikecewakan sama orang. nah saat itu kamu merasa dikecewain nggak sama Indra? Of course, Pada saat pasti. itu iya. Pada saat itu iya. Memang iya, aku kecewa sama Indra. Tapi dengan apa yang sudah dia terima, dia sudah dikasih waktu dia sekolah. Sekolah itu aku ngelihat, maksudnya dia memang menerima semuanya gitu loh, dan dia mau berubah. Aku tapi juga waktu dia keluar dari sekolah itu terus dia nyamperin aku nggak semerta-merta langsung, Ndra ayo kerja lagi sama aku, nggak kayak gitu. Prosesnya Apa ada. pertama kali yang kamu katakan, kata-kata pertama ketika kamu keluar dan ketemu sama kakak? Aku minta maaf. Minta maaf, kita ngobrol karena bayangin, kita itu dulu sebelum kejadian itu hampir setiap hari sampai dia mau tidur itu kita selalu udah deh ya, aku ke kamar, goodbye, oke aku pulang. Dulu aku tinggal di dekat rumahnya dia. Terus pagi udah ketemu lagi. Ya begitu aja daily activity kita. Setiap hari selama bertahun-tahun gitu. Tiba-tiba kita kayak dipisahkan tanpa sebab. Terus kita lagi happy-happynya. Kayak orang pacaran lagi happy-happynya terus putusin tanpa sebab gitu. Kayak I need to process everything gitu. Kayak semuanya tuh kejadiannya cepet kayak. Terus tiba-tiba kehidupanku itu berubah 360 derajat dari yang aku alamin, yang aku biasanya lakukan, terus 180 derajat, 360 balik lagi ya. Iya, 360 balik lagi dong. Balik lagi dong. 180. Lebihan. Gini Iya, terus gini lagi. balik lagi dong ya kan. Nggak intinya memang ini kejadian itu merubah Iya. kita. Merubah cara aku berpikir, merubah cara Kapan kamu sadar kalau kamu tuh harus berubah? Awal kan kamu kesel, kamu kecewa sama Indra, tapi tiba-tiba kamu kayak enggak, dia harus kasih kesempatan. Kenapa kamu punya pikiran kayak gitu? Setelah kita ngobrol beberapa kali. Dia Pas pertama dan yang aku salut adalah
Dia berani menginjakkan kakinya di rumahku. Yang dia tahu mamahku itu orangnya galak banget. Saat itu Nena masih ada kan? Ya, Nena masih ada dan aku tahu betapa marahnya dan kecewanya Nena sama aku. Kamu ketemuin Nena? Ketemuin. Aku minta maaf ke dia. Nena bilang apa? Iya, Nena memaafkan. Dia bilang jangan diulangi lagi. Kenapa kamu pada waktu itu? Dia nanya kenapa pada waktu itu seperti itu. Cuman dia tahu bahwa ya udah case close gitu. Maksudnya itu udah terjadi gitu. Itu tidak bisa akan diputar balik lagi gitu. Yang jelas Nena kasih tua selalu mengingatkan gitu. Memang aku bandel sih ya dulu ya. Ya. yang apa orang udah punya jalannya. Aku juga pernah bandel kan gini, dengan caraku dan kamu dengan cara kamu gitu loh. Jadi semua orang pernah melakukan kesalahan, semua orang mempunyai proses dan ya semua orang pernah bandel dengan versinya masing-masing. Dan kita nggak mau ada di situ terus dan kita mau belajar untuk memperbaiki diri kita gitu. Dan akhirnya kita sadar kalau yang bisa membantu diri kita itu hanya kita sendiri dan keluarga. Orang lain mau ngomong apa, aku tuh di tahap bodo amat sih. Orang mau ngomong apa aja tentang aku nggak peduli. Karena aku nggak pernah menyusahkan orang lain dan aku nggak ngejahatin mereka. Tapi terkadang ada yang namanya kata sirik itu bisa muncul ketika ada orang lain nggak suka dengan apa yang kita sedang rasakan. Biarlah Bener. itu mereka sendiri yang Dengan kebahagiaan orang lain, ada orang lain sih. Jadi gini, nggak semua, kita nggak bisa membuat semua orang lain happy dengan kehadiran kita. Betul. Nggak bisa, nggak akan pernah bisa. ada aja itu orang kayak gitu. Mungkin nih. Sekarang gini, kita bikin YouTube aja pasti ada kata Yaya, ada komen apa? Ada Dislike. Ya selalu bilangnya, kalian, hai guys, jangan lupa like ya, jangan gini gitu. Padahal maksudnya isinya tuh mungkin Yaya gitu ya. Ya ada aja orang yang nggak suka. Ya. Dan aku juga yakin kok, mungkin ya kalau sekarang tuh Nabi bikin YouTube, itu juga pasti ada yang dislike. Makanya, Apalagi kita manusia ya. Apalagi kita manusia. kayak orang tuh yang aku pelajarin ya, kayak orang tuh akan selalu ada omongan dengan apapun yang akan kita kerjakan. Ya. Kita seneng diomongin, kita susah diomongin juga, kita kurang diomongin, kita lebih diomongin. Jadi yang bisa kita lakukan Tutup adalah kuping. udah tutup kuping, Fokus ke kita depan. nggak peduli, terserah whatever you talk about, ya udah, I don't care. this is my life gitu. Lo cuman bisa komen Iya. gitu. Yang jalanin gue. Lo nggak ada di kaki gue, lo nggak berdiri di kaki gue, jadi lo terserah lo mau komen apa. Dan Indra juga nggak berdiri di kakinya. Iya. Karena orang akan menilai dengan apa yang dia lihat, bukan apa yang dia tahu. Betul. Indra, kalau sekarang Indra kan tadi bilang Indra ya, selama ini kalian tuh hubungan udah lama, sering ketemu pagi sampai malam, kerja bareng, makan bareng, jalan-jalan bareng, kenal nggak cuma sama Riri, sama keluarga, tapi perasaan sayang itu nggak perlu diungkapkan, tapi Indra tuh bisa ngerasain betapa besarnya rasa sayang Indra dari Riri, begitu juga dengan Riri. Indra mau ngungkapin apa kalau mau bilang sama Riri? Waduh. Mungkin ada kata-kata yang nggak bisa Indra dulu ucapin, atau mungkin ada Tatap permintaan mata maaf. saya. Apa sih, kenapa Indra begitu ketika Riri bilang Indra balik lagi kerja, terus Indra juga mau, Indra nggak takut ngelakuin kesalahan yang Pada awalnya nggak takut begitu aku kecewa keluar dirinya? dari situ, aku udah mikir aku akan step back dari orang-orang di sekitarku gitu. Aku akan mundur, mungkin aku akan cari rezeki di bidang yang lain gitu ya kan, atau mungkin aku akan balik ke kampungku gitu. Indra udah ngerjain yang lain loh. Indra sempat dagang abon. Iya, aku sempet awal-awal tuh usaha abon karena aku tuh nggak mau perspektif orang lain ke dia itu jadi buruk gitu dengan memperkerjakan seorang aku yang Sudah pernah melakukan mantan kesalahan.
tetetet Iya. gitu ya kan. Itu tuh persepsi orang tuh pasti buruk gitu kok. Lo mau sih ya kan. Karena yang ada di omongan orang-orang pasti Indra yang menjadi tumbal aku pada saat itu. Nah, Ya, iya. itu yang jadi itu omongan omongan orang-orang di luar. Iya. Pasti asistennya disuruh ini supaya dianya aman, pasti ya. ya itu kesalahanku gitu. Dia Kayak bisa aku yang menjawab gitu. ya semua itu by data lah ya. Semua itu tidak bisa dibohongin. Mau aku bagaimana ya aku tetap bersalah. Jadi aku harus menjalankan hukuman pada saat itu gitu. Dan kepolisian itu nggak bisa dimain-main. Iya kan. Jadi gitu. Apa Indra tadi mau bilang pertanyaan? apa sama kakak atas kesempatan kedua susah loh udah dapetin. Susah banget gitu. Nggak semua orang bisa Nggak ngasih. semua orang bisa ngasih kesempatan kedua dan I'm so grateful dikasih kesempatan kedua. Yang jelas kamu udah menaruh kepercayaan yang besar sama aku dan aku janji pada diriku sendiri bukan hanya sama kamu bahwa aku nggak akan mensia-siakan kesempatan kedua ini. Karena aku tahu kesempatan kedua itu nggak akan pernah sama dengan kesempatan pertama. But at least kesempatan kedua itu bisa lebih baik daripada kesempatan pertama. Jadi aku bisa tahu apa kesalahanku yang kemarin tuh aku bisa perbaikin gitu. Oke, Dra, pasti dengan kejadian ini ada ilmu, ada pengalaman, ada yang bisa dipetik, ada juga pasti Indra merasa yang orang baik banget sama Indra, tapi juga ada kebalikannya, ada orang yang jahat sama Indra. Buat orang-orang yang udah ngerasa jahatin Indra, Indra mau bilang apa? Apa ya? Bukan orang yang jahatin sih, kayak lebih tepatnya orang yang udah maksudnya dulu baik banget sama aku, terus begitu aku ada masalah semua itu kayak pergi, kayak takut, kayak aku ini sebuah aib, menghindar gitu. Ya nggak apa-apa, itu pilihan hidup kamu gitu. Maksudnya kamu boleh gituin aku, tapi ya jangan salahin aku kalau suatu hari aku juga bisa gituin kamu gitu. Kayak kita udah nggak bisa deket juga, ya udah gitu. Tapi tetap baik aja. Tetap baik aja, aku respect sama kamu, tapi kalau untuk deket lagi kayaknya ya enggak gitu. Toh pada waktu itu kamu juga ninggalin aku pas aku lagi struggling, pas aku lagi at my lowest point tuh aku tahu, I remember every single person yang baik sama aku, support aku ketika aku berada di titik bawah itu, aku inget semua kebaikan orang gitu. Tapi untuk kesalahan orang lain, maksudnya orang yang udah berbuat nggak baik sama aku, udah aku mencoba untuk lupakan gitu. Itu Kayak mungkin salah satu cara Tuhan untuk ngasih tahu kamu, sahabat kamu yang benar yang ini loh. of course Ini bukan semua sahabat kamu loh. semua itu akhirnya di teachernya begini, kayak ya udah apapun yang terjadi hari ini tuh berarti kita itu dihindarkan dari hal yang lebih buruk, meskipun pada saat itu tuh buruk sekali. Mungkin ada akan kejadian lebih buruk lagi kalau kita nggak dilewatin pada masa itu gitu. Ya siapa tahu dari Iya, hubungan, iya. Kita berdua dengan bertiga ini sama Indra bisa jadi motivasi buat teman-teman yang namanya manusia itu nggak ada yang sempurna. Betul. Ada caranya kita untuk menyelesaikan Betul. masalah kita masing-masing dan kita harus hormati ketika masalah itu datang dan cari solusinya Betul, untuk bisa kita nyelesain itu. Tapi balik lagi, kita juga tadi bilang Indra tetap bangga sama dirinya Indra meskipun kesalahan udah dilakukan, tapi bukan berarti itu bangga Membenarkan, kesalahan itu, bukan. tapi lebih kepada itu pengalaman yang Iya. berharga dalam hidup. Kalau nggak gitu mungkin Indra nggak Iya, ada betul. sampai di titik ini. Dan buat teman-teman asal kalian tahu sekarang Indra ini udah balik lagi ke GCR, salah satu PT yang memang sudah didirikan sama Ringin, dan Alhamdulillah. Indra megang beberapa produk di sini, salah satunya Jamilos roti goreng, dan so far jujur aku bangga banget dengan produk itu dan kinerja Indra luar biasa. Pokoknya Terima kasih. hebat banget. Mudah-mudahan Jamilos Amin. bisa lebih besar lagi. Amin. Ya kan? Kita semua baru bisa bersama, bisa besar besar bersama. bersama. Kita bergandengan terus karena ini besarnya bukan besarnya kita doang atau bisa doang,
Di sini kita belajar kalau orang pengen sesuatu itu jangan pernah malu untuk bermimpi. Oh iya. Ya, karena Indra itu bermimpi pengen keluar negeri dan akhirnya dia pernah ke sana. Jadi apapun. Bukan hanya ke luar negeri ya, maaf aku potong, keliling dunia bersama kamu loh. Dunia. Iya. Iya, tapi Amerika kamu belum sombong. Oke. Gak di approve. Bisa. Apa kedutaan Amerika? Jadi kalau mempunyai mimpi itu, bermimpilah Setinggi sebanyak mungkin. setinggi mungkin gitu. Yang paling pengen kamu kemana? Amerika. Amerika. Karena dia belum terjadi sampai saat ini dan harus berani mengakui kalau kita salah. Betul. Jangan pernah malu untuk minta maaf dan jangan pernah malu untuk bilang terima kasih. Makasih. Jadi poinnya adalah kita sama-sama belajar sih. Ya. Dari itu aku belajar dari Indra, dia tidak malu untuk mengakui kalau dia pernah bersalah. Dan jangan pernah, ini belajar nih anak-anak muda, jangan pernah melakukan hal-hal yang pernah Indra Aku lakukan. karena itu merugikan diri kita. Sendiri merusak badan kita, kesehatan, merusak masa depan kita, karir, keluarga, semuanya hancur karena hal itu. Oke. Stay away from that. Oke dan kalau Oke. gitu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Berhubung Next, Indra sama mau Indra TV. ke Amerika, Joe Biden tolong loloskan visa Indra. Kalau lolos visanya saya mau ajak Indra ke Amerika. Yeay, udah 3 kali aku apply. Saya traktir Indra ke Amerika. Yes. Segera. Oke. Segera. Thank you. Saya Semenel, bye bye.